Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rinaldi dan Permana, perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas materi tentang aplikasi OLX. Next. Introduction. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu sejarah singkat tentang aplikasi OLX, bagaimana aplikasi OLX mendapatkan keuntungan, kemudian kelebihan dan kekurangan aplikasi OLX, kemudian cara menghindari terjadinya masalah, kemudian cara kerja pada aplikasi OLX. Satu, sejarah singkat aplikasi OLX. OLX adalah singkatan dari Online Exchange yang merupakan merek e-commerce yang dimiliki oleh Naspers. Perusahaan ini berinvestasi di toko bagus dan menggantinya dengan nama OLX. Alasan pergantian nama adalah untuk memperkuat branding situs ini secara global. Pada tanggal 20 Mei 2014, Toko Bagus berubah menjadi OLX Indonesia. Tokobagus.com adalah sebuah situs web iklan baris di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring, yang didirikan pada tahun 2005 di Bali oleh Arnold Sebastian Egg dan Reko Luker. Next. Pada tanggal 14 November 2014, OLX Indonesia mengumumkan bahwa Berniaga.com akan melakukan perhubungan dengan OLX Indonesia pada tahun 2015. Prosesnya sudah selesai pada bulan Januari 2015. Pada Agustus 2018, OLX Indonesia mengumumkan kerjasama dengan belimobilgue.co.id. Kerjasama tersebut menghubungkan keuntungan OLX untuk membawa calon pembeli yang potensial dengan jasa inspeksi dan proses menjual mobil yang aman dan yang cepat yang dimiliki belimobilgue.co.id kepada individu yang ingin menjual mobilnya. Next. OLX merupakan sebuah situs e-commerce yang gratis, sehingga Anda bisa menjual dan juga membeli barang dari situs jual beli OLX ini tanpa dipungut biaya administrasi. Hal ini kemudian menimbulkan tanda tanya, bagaimana OLX bisa tetap berjalan? Sedangkan kita tahu bahwa memiliki sebuah situs e-commerce memerlukan biaya yang besar, mulai dari pengembangan, pembuatan, hingga pelaksanaannya. Lalu, keuntungan OLX dari mana? Next. Dua, bagaimana aplikasi OLX mendapatkan keuntungan? Dan berikut ini beberapa penjelasan mengenai dari mana keuntungan aplikasi OLX. Yang pertama, aplikasi OLX menyediakan layanan iklan premium dengan berbagai macam fitur menarik bagi user premium. OLX merupakan salah satu bentuk e-commerce yang mengedepankan model iklan baris dengan tambahan fitur foto dari produk yang dijual. Dan tentu saja bahwa memasang iklan baris di OLX ini tentu aja gratis. Next. Akan tetapi, ternyata tidak semua iklan yang terpasang di OLX ini gratis loh. OLX memberikan layanan plus atau layanan lebih bagi user yang mau mendaftarkan ke dalam program iklan baris premium di OLX.
Biasanya ada beberapa tipe barang yang sering memanfaatkan fitur premium ini di e-commerce ataupun OLX, seperti yang pertama ada peralatan elektronik, seperti TV, kulkas, lalu handphone. Kemudian ada otomotif, seperti mobil, motor, dan yang lainnya. Kemudian ada barang premium dan mewah, seperti jam tangan, perhiasan, dan sebagainya. Dan barang kebutuhan umum, seperti makanan ringan, minuman, dan sebagainya. Model penggunaan iklan baris premium ini hampir dimiliki oleh banyak situs e-commerce, mendunia maupun berskala lokal. Nah, fitur premium inilah yang menjadi salah satu andalan penting dari hampir seluruh situs e-commerce di dunia, termasuk OLX, untuk mendapatkan keuntungan tambahannya. Next. Untuk memperoleh fitur-fitur sebagai penjual OLX yang memiliki label premium dan iklan Anda menjadi iklan premium, maka berikut ini adalah beberapa fitur penting dari iklan premium yang ditawarkan OLX, yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin berjualan produk dan selalu dilihat oleh orang banyak, dan memberikan keuntungan pula bagi pihak OLX. Next. Kemudian beberapa fitur iklan aplikasi OLX akan dilanjutkan oleh Ali Nudin. Dipersilakan untuk Ali Nudin menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Nah, kali ini ada beberapa fitur iklan dari OLX. Yang pertama adalah top list. Fitur top listing ini merupakan sebuah fitur di mana Anda nantinya bisa memiliki iklan yang selalu berada di bagian paling atas dari tiap-tiap kategori iklan. Misalnya saja, ketika Anda menjual televisi layar lebar, maka ketika Anda menggunakan fitur premium ini, produk TV layar lebar Anda akan menjadi iklan yang berada pada urutan teratas pencarian dan juga urutan teratas pada kategori iklan produk Anda. Untuk bisa menikmati fitur ini, maka Anda cukup membayar Rp25.000 saja. Dengan begitu iklan Anda bisa berada pada urutan teratas list iklan di OLX. Yang kedua ada background kuning. Kuning adalah merupakan warna yang mencolok, mengingat latar belakang dari halaman OLX itu sendiri adalah putih. Karena itu, ketika ada user yang memiliki produk yang iklannya memiliki background warna kuning, hal ini akan terlihat sangat mencolok meskipun bukan merupakan top listing. Untuk dapat menikmati fitur premium ini, maka user atau penjual di OLX hanya membutuhkan kocek sebesar Rp2.000 saja. Karena merupakan fitur dengan harga yang relatif murah, maka user menggunakan ini jauh lebih banyak daripada top listing, yang memungkinkan OLX mendapatkan banyak keuntungan tambahan dari hasil fitur premium yang satu ini. Yang ketiga ada hot item label. Selain kedua poin penting dari fitur premium penjualan OLX di atas, fitur premium lainnya yang membuat OLX mendapatkan keuntungan yang besar adalah label hot item pada produk yang dijual. Label ini bisa diperoleh dan juga dinikmati oleh user dengan hanya membayar Rp2.000 saja. Sama seperti yang background kuning tadi, harga yang relatif murah ini membuat banyak peminat yang ingin menggunakan fitur tersebut. Sehingga hal ini sudah pasti akan membuat OLX memperoleh banyak keuntungan tambahan dari penggunaan fitur premium tersebut. Nah, yang kedua ada donasi atau donasi kepada website. OLX mendapatkan keuntungan dari apa yang kita sebut dengan donation alias donasi. Ya, sebagai salah satu website yang memiliki banyak sekali pengunjung dalam seharinya dan memiliki lebih dari ribuan transaksi tiap hari, maka OLX merupakan sebuah situs yang menjanjikan. Karena itu, situs e-commerce seperti OLX dan juga situs lainnya banyak menerapkan kebijakan donasi untuk user-user tertentu. Biasanya, ketika memberikan donasi, OLX akan memberikan keuntungan tertentu pada user yang memberikan donasi. Misalnya, mendapatkan tag ataupun tanda tertentu yang menunjukkan bahwa user ini adalah recommended seller. Donasi ini sendiri pada dasarnya tidak ditentukan berapa biayanya, dan biasanya user yang memberikan donasi bisa memilih berapa lama dia akan memiliki keuntungan yang diberikan oleh pihak OLX sebagai imbalan akan donasinya. Selain itu, apabila user memberikan donasi dalam jumlah yang besar,
OLX akan membantu user dalam menjual produk yang dimiliki oleh user tersebut. Yang ketiga ada pay per click. Sistem PPC atau kita kenal juga dengan nama pay per click merupakan sebuah sistem iklan atau advertising yang diusung oleh berbagai macam situs penyedia jasa iklan di internet yang banyak digunakan pada blog dan website tertentu. Sistem pay per click ini memungkinkan setiap iklan yang tayang dan juga tampil akan menghasilkan sejumlah uang tertentu apabila diklik oleh pengunjung. OLX pun juga menerapkan hal ini untuk membantu menambah pundi-pundi keuntungan yang masuk ke dalam rekeningnya. Caranya adalah dengan membiarkan beberapa iklan masuk ke dalam situs atau aplikasi milik OLX. Dengan tampilannya iklan tersebut, OLX akan mendapatkan biaya sewa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Ini sama seperti yang terjadi ketika kita menyewakan slot di dalam blog atau website kita untuk advertising. Yang ketiga, kelebihan aplikasi OLX akan dijelaskan oleh Emma Tuhaima. Oke, baik. Yang ketiga yaitu kelebihan aplikasi OLX. Ada beberapa keuntungan menggunakan aplikasi OLX, diantaranya sebagai berikut, yaitu hampir semua barang tersedia di OLX. Jadi di OLX itu tidak hanya menjual mobil atau motor, tapi dia juga ada menjual rumah atau barang-barang lainnya sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu banyak pilihan barang dari masing-masing penjual atau seller. Jadi satu seller itu tidak hanya menjual satu barang, tapi dia bisa menjual berbagai macam barang. Yang selanjutnya yaitu pengiklanan ataupun member hanya perlu memasukkan akun Google Plus atau akun Facebook untuk registrasi menjadi member. Jadi untuk menjadi member hanya perlu login menggunakan akun Google atau Facebook. Kemudian proses jual beli tanpa perantara pihak OLX. Jadi pada saat ada transaksi jual beli, maka kita akan bertransaksi langsung kepada si penjualnya. Dan si penjual pun akan bertransaksi langsung dengan pembelinya. Yang selanjutnya yaitu setiap calon pembeli ataupun pengunjung dapat menemukan barang yang dicari dengan mudah melalui lokasi barang yang akan dijual dengan fasilitas kategori dan lokasi. Dan itu di aplikasi OLX itu tersedia fitur filter. Jadi di saat kita menggunakan fitur filter tersebut, kita bisa memilih di mana lokasi yang kita inginkan untuk membeli barang dan kategori apa yang kita butuhkan, maka barang tersebut akan keluar sesuai dengan filter yang telah kita setting. Yang selanjutnya itu tampilan dari OLX yang bagus, rapi, dan simpel memudahkan member untuk mencari apapun membeli barang. Yang selanjutnya yaitu situs marketplace OLX mudah diakses dimanapun dengan cepat saat membukanya. Jadi tidak perlu masuk untuk login lagi. Setelah satu kali login, kita akan langsung masuk ke beranda OLX tersebut. Selain ada kelebihannya, di aplikasi OLX ini juga ada kekurangannya. Di antaranya sebagai berikut, durasi iklan terpasang hanya 7 hari. Untuk mengiklankan suatu produk secara gratis, hanya diberi durasi iklan selama 7 hari. Setelah itu mungkin kita akan berbayar atau berlangganan berbayar. Setiap user dibatasi dalam memasang iklan. Jadi setiap user, si penjual atau seller tidak bisa mengiklankan barangnya secara banyak ataupun dengan kategori-kategori yang lain. Jadi si aplikasi OLX ini punya batasan dalam mengiklankan barang. Yang selanjutnya yaitu informasi penjual kadang tidak valid. Jadi kadang ada penjual yang description box-nya tidak lengkap atau gambarnya boleh mengambil dari gambar orang lain, jadi tidak sesuai dengan real pic yang dia jual. Yang selanjutnya yaitu banyaknya kasus penipuan karena pembeli dan penjual tanpa perantara. Ini adalah kekurangan aplikasi OLX yang cukup berbahaya sih, karena tanpa adanya perantara lewat OLX, tanpa adanya pihak ketiga, maka otomatis si penjual dan pembeli akan bertransaksi secara langsung. Dan itu tuh memudahkan untuk si penipu melancarkan aksinya untuk menipu lewat aplikasi lewat
online shop seperti ini. Itu aplikasinya masih kurang stabil, jadi masih banyak kekurangannya seperti yang tadi, dan banyak iklan spam. Jadi selain iklan-iklan produk, itu banyak iklan spam seperti iklan-iklan yang lain yang tidak berkaitan dengan iklan-iklan produk, yang tidak berkaitan dengan iklan-iklan yang ada di aplikasi OLX tersebut. Yang selanjutnya itu tidak ada garansi dari pihak OLX. Jadi pihak OLX tidak memberikan garansi untuk barang yang diperjualbelikan dari pihak itu. Yang selanjutnya, cara memasang iklan di OLX. Ada beberapa cara memasang iklan di OLX, dan ini khusus untuk seller ya. Yang pertama yaitu Anda harus foto barang dulu yang akan Anda jual, foto bentuk barangnya seperti apa, foto rincian barangnya seperti apa. Yang kedua, kemudian Anda pasang iklan di OLX dengan cara masuk ke situs olx.co.id, klik pasang iklan yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya isi form simpan iklan Anda sesuai dengan kategori, kemudian checklist persetujuan dan syarat dan ketentuan di olx.co.id. Lalu klik simpan. Untuk memastikan iklan Anda sudah terpasang, nanti ada pemberitahuan bahwa iklan sudah terpasang. Anda tinggal menunggu telepon dari customer yang mau membeli produk Anda. Yang terakhir yaitu pembeli dan penjual akan ketemuan dalam istilah COD atau cash on delivery. Yang selanjutnya ini untuk user OLX sebagai pembeli. Cara untuk membeli barang di OLX yaitu cari barang yang Anda mau beli, cek lebih detail barang yang mau Anda beli, yang kemudian telepon penjual dan lakukan perjanjian COD atau cash on delivery. Selanjutnya itu pembeli dan penjual akan melakukan transaksi jual beli di tempat yang sudah disepakati tanpa perantara pihak OLX yang tadi. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi agar berkurangnya konsekuensi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa cara agar kita mengurangi konsekuensi dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu informasi tentang penjual harus up to date. Jadi bagi penjual, kita harus mengupdate selalu informasi-informasi, entah itu tentang lokasinya atau barang yang kita jual. Dan untuk pembeli, kita harus update barang-barang terbaru, apakah ini real atau tidak. Yang selanjutnya yaitu proses jual beli sebaiknya diawasi oleh pihak OLX agar mencegah penipuan. Jadi harusnya pihak OLX sebagai orang ketiga, sebagai perantara, agar tidak terjadi penipuan-penipuan. Yang ketiga yaitu melakukan pembaharuan aplikasi secara berkala atau update. Yang keempat yaitu calon pembeli harus dengan teliti dengan barang yang akan dibeli. Jadi si calon pembeli ini harus meneliti, mengecek dengan baik itu gambarnya, description box-nya, alamatnya, dan sellernya. Apakah seller ini? Yang kelima yaitu pilihlah penjual terpercaya. Jadi seperti yang ada di informasi sebelum-sebelumnya, kita sebagai pembeli itu harus jadi pembeli yang cerdas dan pembeli yang teliti agar tidak tertipu oleh penjual-penjual gadungan. Yang keenam, melakukan riset kecil seperti melihat review, apakah review dari produk yang dijual oleh si seller itu bagus atau kurang. Jadi supaya kita tidak kecewa pada saat barang tersebut datang. Yang ketujuh, yaitu hubungi segera tim support OLX Indonesia apabila terjadi masalah. Jadi apabila ada terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan secara face to face, maka pihak OLX harus turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Dan demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Seperti itu review dan sejarah singkat tentang OLX. Dan nanti kami akan menyisipkan video tentang
review aplikasi OLX secara langsung. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.